Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dimanapun kita berada saat hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan benar-benar nyata. Asalkan kita mau menundukkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan, amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepadanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih-Mu tak pernah terukur oleh pikiran kami, oleh hati kami Tuhan. Karena yang terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau rindu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Melalui pujian yang akan kami naikkan, melalui penyembahan yang akan kami naikkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biar kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, karena Kau telah mati menggantikan diri kami Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau melayakkan kami untuk menaikkan pujian kami, sembah kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan dari awal, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kembali nak puji dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji, layaklah Kau Tuhan disembah, karena kasih-Mu yang tak terukur, karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, mulutku bersyukur Bapa. Jiwaku memuji menyembah-Mu. Layaklah Kau Tuhan, sungguh Engkau yang layak disembah dan dipuji. Sungguh hanya Engkau yang layak, tiada yang lain Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu besar, sungguh kasih-Mu tak terselami oleh hati dan pikiran kami. Sungguh kasih-Mu tak terduga oleh kami. Kasih-Mu yang luar biasa mengalir, kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami, sembah kami. Engkaulah yang layak, dan hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu melalui pujian kami. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu melalui sorak-sorai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap lebih lagi menyatakan kebaikan Tuhan. Semua umat Tuhan yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Apapun keadaan kita sampai hari ini, baik itu kita susah, sakit, senang, apapun, kita mau katakan Tuhan baik. Allah itu baik, sungguh baik, dan bahkan ditunjukkan kasih setianya kepada kita. Haleluya. Kita mulaikan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib kuasa-Mu dalam hidup kami ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia
hanya pada kasih setianya yang tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Kadang sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, kasih setianya. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku lu. Kasih setianya yang tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yes, Yesus kita luar biasa. Amin. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap abadi, tetap kekal buat setiap kita orang-orang yang percaya. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita mau berkata, Tuhan Yesus baik dan tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Meskipun lewati gunung begitu tinggi, lembah yang begitu curam, jangan pernah ragukan janjinya Tuhan. Karena janjinya hanya iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji. Kau berfirman dan sembuhkanku, berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkan kami Tuhan. Kau
berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Naikkan pujian dari awal. Dengan imanmu, dengan kesungguhan hatimu, katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Kau berfirman dengan kesungguhan hati kita. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, Amin. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan dengan segenap hati kita, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan lebih lagi, Kau berfirman, berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. katakan sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang akan terus menolong kami, memberkati kami, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang selalu berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Allah akan turun bagi setiap kami dimanapun kami berada, melalui kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Maka itu tidak akan pernah membatasi kami di dalam ruang dan waktu. Dan kami percaya hadirat Tuhan, jamahan Tuhan
akan bekerja melalui kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami pada saat ini Bapa. Bila Engkau memberkati hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga kuasa firman Tuhan menaungi menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada mendengarkan dan mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Allah akan menolong kami dan memberkati kami, sehingga setiap kami akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bila kuasa firman Tuhan sendiri akan memperbaharui hati dan pikiran kami dalam Engkau. Inilah hidup kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita bertemu dalam ibadah online karena memang kondisi penyebaran COVID-19 dengan varian baru yaitu Omicron telah begitu menyebar ya dengan luar biasa. Dan kemarin saya juga mendengar kabar saudara-saudara bahwa keluarga kakak saya juga terkena saudara ya, salah satu anaknya. Tetapi biarlah itu tidak pernah mengurangi kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan tema ya, yaitu penderitaan orang percaya. Ya. Tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat siang hari ini, pada saat ini adalah penderitaan orang percaya. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita diingatkan, kita disadarkan saudaraku oleh Yakobus ini ya, bahwa ketika kita berada di dalam penderitaan, ketika orang percaya ada di dalam penderitaan, ada di dalam berbagai pencobaan, maka firman Tuhan katakan anggaplah suatu kebahagiaan. Sesuatu yang sebenarnya menurut kita berlawanan, kontradiktif dengan kenyataan yang harus kita alami. Bagaimana mungkin ketika kita dicobai, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita ada di dalam penderitaan, maka kita menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan, saudaraku. Bukankah penderitaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan, saudara? Kenapa Yakobus mengatakan bahwa ketika kita berada dalam penderitaan, ketika berbagai pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, mengapa kita harus berbahagia? Karena tujuannya adalah supaya di dalam hidup kita itu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara-saudara, menurut Yakobus ini. Jadi ingatlah saudara-saudaraku, ketika kita ada di dalam pencobaan, saat itulah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita akan menjadi pribadi yang sempurna dan utuh, bahkan tidak kekurangan suatu apapun menurut firman Tuhan ini. Jadi penderitaan yang kita alami, kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, kita masuk di dalam sekolahnya Tuhan, kita masuk di dalam waktunya Tuhan untuk mendidik kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, saya mencatat di dalam Alkitab ya, mengenai berbagai kata yang berhubungan dengan penderitaan ini. Kemudian saya menyimpulkan bagaimana penderitaan orang percaya itu menurut Alkitab, saudara.
menurut Alkitab yang saya catat. Yang pertama, ya, ketika saudara ada di dalam penderitaan, biarlah kita mengerti bahwa setiap kita mengerti bahwa penderitaan itu yang pertama itu adalah teguran Allah akan dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Ayatnya di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Roma pasal yang kedua ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi wajar ketika kita berbuat jahat, ketika kita berdosa terhadap Tuhan, maka penderitaan itu akan kita alami sebagai akibat, sebagai konsekuensi ketika kita berbuat dosa. Itulah ketika kita berdosa, akan ada konsekuensi yang kita dapatkan ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, saudara. Saudara, periksa diri kita masing-masing, periksa keluarga kita, periksa apa yang kita lakukan. Adakah di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, ada sesuatu yang menyimpang dari hadapan Tuhan, sehingga penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, saudara ingat bahwa penderitaan itu adalah teguran Allah akan dosa kita. Tetapi saudara ingat, saudara harus tahu bahwa tidak semua penderitaan itu adalah karena teguran atau dosa yang kita lakukan. Karena saya mencatat ada beberapa hal lagi yang menyatakan mengapa orang percaya harus menderita, saudara. Yang pertama itu adalah teguran Allah akan dosa kita. Tetapi yang kedua, penderitaan itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk mengikuti teladan Kristus. Jadi penderitaan yang kedua adalah kesempatan mengikuti teladan Yesus di dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, di sana dikatakan mengenai penderitaan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, Yesus ketika dia datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara, dia menyerahkan dirinya untuk taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Dan ketika dia harus memikul salib itu di atas bukit Golgota itu, saudaraku, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan saudaraku tahu, ketika kita menjadi pengikutnya, ya, Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itu artinya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan, maka menderita bersama dengan Tuhan itu adalah syarat yang sudah Tuhan sampaikan kepada hidupmu dan hidupku ketika Yesus ada di dunia ini. Ketika kita mengikut Yesus itu artinya kita menyangkal diri kita, kemudian memikul salib. Ya. Sehingga itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus menyadari bahwa hidupnya dipanggil untuk mengikut Kristus, karena itu dia menghendaki bahwa hidupnya menjadi serupa dengan Tuhan di dalam penderitaan dan kematiannya, saudara-saudara. Menderita bagi Yesus, saudara-saudara.
Kemudian Petrus juga menyatakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun atau kita harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti Petrus katakan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita menyangkal diri kita, kemudian kita mengikul salib bersama-sama dengan Tuhan, maka penderitaan itu seringkali kita alami, saudara-saudara. Dan biarlah itu menjadi kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita ikut Tuhan, itu artinya kita juga menderita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13 diteguhkan sekali lagi oleh Petrus. Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Memang ketika kita dipanggil mengikut Yesus sebagai pengikut Tuhan, maka Tuhan berkata kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib Tuhan. Itu artinya kita harus menderita bersama-sama dengan Tuhan. Ada kalanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menanggalkan segala keakuan kita. Ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, saudaraku, kita harus menyangkal diri kita. Kita tidak terpancing dan ikut dengan arus dunia, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika penderitaan itu terjadi dan disebabkan orang-orang yang ada di sekitar kita, keadaan yang ada di sekitar kita, maka sekali lagi kita akan menjadi orang-orang yang menyangkal diri kita karena kita mengikuti penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Kita memikul salib Kristus itu, saudaraku. Karena kita mau mengikuti teladannya. Tetapi pada saat itu juga, saudaraku, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bergembira dan bersukacita ketika Yesus datang kedua kali dan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Jadi ketika saudara hari-hari ini menderita karena saudara mengikut Kristus, ada penyangkalan diri saudara, ya, ada harga yang harus saudara bayar sebagai orang Kristen karena memikul salib. Maka saat itulah, saudaraku, saat inilah adalah saat yang terbaik, adalah kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, karena penderitaan adalah kesempatan mengikuti teladan Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga, penderitaan itu adalah ujian terhadap iman kita, terhadap iman dan juga karakter kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kita rajin beribadah, kita melakukan pelayanan dengan baik. Tetapi kenapa penderitaan itu mesti terjadi dalam hidup kita? Kita mengalami sakit penyakit yang kita tidak pernah tahu datangnya dari mana, saudaraku. Mengapa itu harus terjadi dalam kehidupan kita? Ada mungkin berbagai hal yang membuat hidup kita menjadi tertekan. Baik itu tekanan di dalam rumah tangga, baik itu di dalam tekanan di dalam ekonomi atau pekerjaan kita, maupun di dalam sekolah kuliah kita, bahkan hubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tetapi yakinlah bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini adalah ujian terhadap karakter dan iman kita. Saya mencatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Banyak ayat yang kita buka pada hari ini, saudara-saudara, supaya kita mengerti
Hari-hari ini saudara yang tidak mengerti kenapa penderitaan itu mesti terjadi dalam kehidupan kita, saya ingin katakan bahwa hari-hari ini mungkin Tuhan sedang melatih karakter dan iman kita. Tuhan sedang membawa kita kepada sekolah karakter dan iman, proses karakter dan iman kita untuk mendewasakan kerohanian kita. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi tunjukkanlah bahwa saudara adalah pelayan Tuhan. Ketika saudara dengan penuh kesabaran berada di dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran saudara, jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi sadarlah bahwa itu adalah proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk melatih karakter dan iman kita kepada Tuhan. Saudara tentunya tahu akan kehidupan Ayub. Tidak usah kita baca saat ini, tetapi saya ingin sampaikan. Saudara bisa baca kisah mengenai Ayub. Kurang setia bagaimanakah Ayub? Kurang taat, kurang saleh bagaimanakah Ayub, saudara? Dia menjadi orang yang setiap kali ketika anak-anaknya mengadakan pesta, dia memanggil anak-anaknya, kemudian dia menguduskan, membakar korban persembahan di hadapan Tuhan. Dia berkata, jangan-jangan kalian semua atau anak-anakku sudah berbuat dosa ketika mereka mengadakan pesta. Ayub begitu takut akan Tuhan, hidupnya begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang memujinya, bahwa tidak ada orang di kolong langit ini, di bumi, yang hidupnya seperti Ayub. Tetapi itu justru dipakai oleh iblis untuk menguji iman Ayub. Dan Tuhan mengizinkan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupanmu, sekali lagi jangan salahkan Tuhan. Jangan katakan Tuhan mengapa ini terjadi. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan sedang menguji imanmu. Supaya imanmu menjadi iman yang murni, seperti emas murni di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita juga baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dikatakan di sana demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa ada saudara-saudara mereka ketika mereka mengalami penderitaan, tetapi sukacita mereka tetap meluap, saudaraku. Mereka meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu artinya apa, saudaraku? Orang percaya, kita harus tetap bersukacita sekalipun berada di dalam penderitaan. Walaupun kita miskin, tetapi kita menunjukkan kekayaan dalam kemurahan kita. Dan itu nyata disaksikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa inilah modelnya orang percaya. Sekalipun berada di dalam penderitaan, tetapi sukacita tetap meluap. Sekalipun miskin, saudaraku, tetapi tetap kaya di dalam kemurahan. Itu adalah karakter pelayan-pelayan Tuhan. Itu adalah karakter anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika saudara menghadapi penderitaan, maka ingatlah Tuhan sedang melatih karakter dan iman kita supaya lebih dewasa. Kemudian kita buka lagi, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Untuk meyakinkan kita bahwa penderitaan itu adalah ujian terhadap karakter dan iman kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang
karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mungkin ada beberapa di antara saudara saat ini saudara harus menderita, menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak harus saudara tanggung, tetapi saudara harus menanggungnya. Kenapa, saudaraku? Karena itu adalah karunia Tuhan, saudara. Kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita sadar bahwa penderitaan itu adalah melatih karakter dan iman kita, maka itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memampukan kita sepanjang kita mengikuti teladan firman Tuhan. Seringkali iblis mengambil peran di dalamnya, di dalam penderitaan yang kita alami untuk melemahkan iman kita. Sehingga mungkin iblis membujuk kita, udah gak usah pelayanan, gak usah setia kepada Tuhan, toh juga kamu menderita, toh juga kamu sakit gak sembuh-sembuh, toh juga kamu hidupmu gak diberkati, keluargamu gak diberkati. Saudaraku, itu adalah tipu daya iblis untuk membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi saya ingin katakan bahwa saudara kita sebagai orang percaya di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama yang kita alami ketika kita harus menghadapi ujian karakter dan iman kita melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan kita kembali ke contoh yang pertama tadi yang itu adalah Ayub. Bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Seluruh hartanya habis, saudara. Kalau hartanya habis menurut saya masih mending. Tetapi 10 anaknya mati dalam 1 hari. Itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa sekali bagi Ayub. 10 anaknya yang dibesarkan dari kecil sampai mereka dewasa. Sampai mereka mampu dan mengadakan pesta di rumahnya mereka masing-masing secara bergantian. Saudara bisa bayangkan waktu itu. Cukup panjang waktunya, tetapi dalam 1 hari semua anaknya mati, saudaraku. Ketika mereka sedang mengadakan pesta dan Ayub harus mencukur rambutnya. Dia duduk di atas abu, saudaraku. Dia berkabung, saudara. Karena penderitaan yang dia alami cukup berat. Tidak hanya itu saja, saudaraku. Setelah itu terjadi apa yang dialami oleh Ayub. Di hari berikutnya seluruh badannya penuh dengan nanah, penuh dengan borok karena sakit yang dia alami dari sekujur tubuhnya. Bahkan karena gatalnya dia harus menggaruk dengan beling. Saudara tahu beling, pecahan kaca, saudara. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Belum lagi perkataan istrinya yang menyudutkan Ayub. Masihkah engkau setia kepada Tuhan? Masihkah engkau beribadah kepada Tuhan? Lihatlah dirimu. Ya. Istrinya mengatakan, kutukilah Tuhan. Setelah itu apa? Matilah, saudara. Bagaimana penderitaan Ayub begitu luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu, Ayub tidak menyampaikan perkataan yang menyalahkan Tuhan. Tidak pernah berdosa dengan mulutnya, saudaraku. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Jadi itulah teladan daripada Ayub. Teladan terhadap karakter dan imannya. Tetapi Ayub membuktikan bahwa di dalam kesemuanya itu, di dalam penderitaan yang begitu luar biasa, Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. Bila saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan, ketika saat ini engkau mengalami penderitaan di hadapan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan sekitar, apalagi jangan engkau menyalahkan Tuhan. Karena mungkin Tuhan sedang menguji karakter dan iman saudara. Jadi yang ketiga, saudaraku, penderitaan adalah ujian terhadap karakter dan iman kita. Yang terakhir,
Yang terakhir itu adalah penderitaan adalah cara Tuhan untuk menyempurnakan dan memuliakan kita. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan dapat kita bandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara. Karena itu tetap bersabar dalam penderitaan kita, tetap kuat dalam penderitaan kita. Karena Tuhan punya cara untuk menyempurnakan hidup kita dan memuliakan hidup kita. Kemudian kita buka lagi dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ini adalah penghiburan bagi setiap kita. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita boleh menderita sekarang saudaraku, tetapi ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang akan kita terima saudaraku dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita percaya akan berita penghiburan ini saudaraku. Dan sebagai ayat yang terakhir saya ingin bacakan di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi maksud daripada Allah di dalam penderitaan kita di bagian yang terakhir ini adalah bahwa Tuhan akan memimpin kita kepada keselamatan, kepada kesempurnaan kita, saudaraku, melalui penderitaan yang kita alami. Saudaraku, kalau kita menjadi orang percaya, kita mengikut Tuhan, jalan kita mulus-mulus saja, kita tidak pernah menderita di dalam dunia ini, maka kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang gampang, saudaraku. Gampangan, saudaraku, yang tidak tahan uji. Karena itu Tuhan menyempurnakan kita, Tuhan membangun hidup kita, supaya Dia bisa memuliakan hidup kita ketika kita melewati berbagai penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tetap kuat dalam iman, tetap bertahan di dalam kesukaran kita, di dalam kesesakan dan penderitaan kita. Karena Tuhan bermaksud untuk menyempurnakan dan memuliakan kita. Saudaraku, kalau saudara pernah mendaki bukit atau mendaki gunung, saudara akan merasa lelah ketika saudara naik sampai di atas bukit itu. Bukit penderitaan, bukit masalah, gunung masalah itu. Tetapi ketika saudara sudah sampai di atas bukit itu, ya, di balik itu saudara akan melihat betapa luar biasanya kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini mungkin kita harus menghadapi bukit penderitaan, gunung persoalan. Tetapi ingat saudaraku, bahwa semuanya Tuhan sudah persiapkan. Semuanya Tuhan sudah izinkan di dalam hidup kita. Tinggal sekarang kita bagaimana menjalaninya. Apakah kita tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya mengharapkan setiap kita tetap melekat kepada Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Sekalipun berbagai penderitaan, pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita harus menganggapnya sebagai kasih karunia, sebagai sebuah kebahagiaan. Sebab dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan suatu apapun. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita bangkit bersama-sama jemaat Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan, kita pujikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah, nanti telah tiba waktuku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, bahwa lewati setiap badai kehidupan, lewati setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan menjadikan pribadi-pribadi yang luar biasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan suatu apapun. Ajari kami untuk menyadari bahwa penderitaan-penderitaan yang kami alami itu Tuhan, itu adalah melatih karakter dan iman kami di hadapan Tuhan. Itu adalah memberikan kesempatan bagi kami untuk ikut di dalam penderitaan bersama dengan Engkau ya Kristus, ya Yesus. Dan biarlah Tuhan kami meyakini dalam hati kami bahwa melalui penderitaan yang kami alami, maka hidup kami akan menjadi sempurna dan akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini mereka mengalami penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan daripada Allah turun, berkat daripada Allah turun, damai sejahtera daripada Allah turun, kemampuan daripada Allah turun untuk menjadikan kami menjadi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan kami. Dan biarlah kami semua yang mengalami penderitaan, kami senantiasa meyakini di dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan karena mata Tuhan sedang tertuju dan memproses hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan di dalam hidup kami selama seminggu yang sudah berlalu. Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus mengawal hidup kami, Tuhan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan, perkenanan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah kesembuhan daripada Allah turun atas kami. Memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kesusahan. Biarlah
penghiburan daripada Allah turun, kekuatan daripada Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Dan di atas itu semua Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami semua. Saudaraku, arahkan hatimu pada Tuhan untuk terima berkat yang baru daripada Tuhan. Bila damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, menguatkan, menghiburkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.